Jakarta, kotanya satu Jakarta, ceritanya banyak, ada sejuta. Kalau tadi udah ada cerita-cerita dari para mantan, sekarang kita nggak afdol kalau nggak ngobrol sama warganya. Jadi di sebelah kiri kanan saya, ini ada salah satu ibu petugas UPS ya. Tepuk tangan, mana petugas UPS? Ibu namanya ibu siapa, Bu? Ibu Iin Kurniasi. Ibu Iin Kurniasi. Udah berapa lama jadi petugas UPS, Bu? UPS Badan Air. Iya, Udah iya. 7 tahun. Oh, UPS Badan Air kurang lengkap tadi ya. Iya, Iya. jangan emosi, jangan marah gitu aja marah. Nggak, kurang lengkap iya, namanya. Iya, namanya juga lagi ulang tahun. Ibu-ibu, tugasnya UPS Badan Air tuh apa sih, Bu? Menanganin sampah yang di kali. Namanya sampah yang dikali. Berarti kalau misalnya Jakarta lagi banjir, Ibu turun tuh? Iya. Beneran? Kali Iya. mana aja yang udah dibenerin sama Bu Iin? Kali Polor, Mm-mm. Saringan Cengkareng Dren, Mm-mm. terus sama kali itu apa namanya? Apa ya? Apa, Bu? Saking banyak ke kali sampai lupa ya, Bu ya? Iya, nggak takut anyut kalau lagi ke kali, kalau lagi banjir? Enggak. Enggak. Kenapa nggak takut? Saking cintanya sama Jakarta apa gimana? Iya. Ih, sedap. Tepuk tangan dong buat Bu Iin. Udah 7 tahun ya, Bu ya? Iya. Udah 7 tahun ngerasain zamannya bapak-bapak yang di depan siapa aja? Bapak Ahok sama Pak Jarwo. Jarot, Iya, Jarot. Jarwot. Oh, salah. Maaf. Ada Maaf, Pak. orangnya loh. Ya. Maaf. Kalau dulu waktu tugas pernah ketemu langsung nggak? Enggak, belum pernah. Ini ketemu langsung? Iya. Sekarang seneng nggak? Iya. Alhamdulillah senangnya. Alhamdulillah. Apa kalau mau nyampein ke Bang Yos, ke Pak Jarot sama Pak Ahok pengen nyampein apa kira-kira? Buat Jakarta ke depannya. Buat Jakarta, kalau bisa warganya jangan pada buang sampah ke kali. Itu PS Badan Air. Sebelah saya ini damkar. Nih tepuk tangan dong untuk Pak Sukisno ya, Pak ya. Pak Sukisno. Kalau kita lihat pemberitaan petugas damkar itu tugasnya banyak ya. Mademin api udah pasti. Nangkepin ular di atap warga juga udah pasti. Biasanya juga apalagi Pak, tugas-tugas yang paling aneh apa Pak? Banyak sih yang boleh dikatakan tugas-tugas aneh pemadam yang boleh dikatakan notabene-nya kita harus gimana sih caranya ngatasin. Salah satu apa? Evakuasi sarang tawon yang dulunya tidak ada namanya evakuasi tawon, orang pasti takut dah. Sampai dia boleh dikatakan permintaan yang nyeleneh. Apa? Salah satunya adalah waktu jam 11 malam permintaan evakuasi bangkai tikus. Bangkai tikus? Nah ini yang boleh dikatakan unik. Lah kemana ini boleh dikatakan punya tetangga tapi bangkai tikus kenapa harus manggil pemadam? Nah, ini salah satu yang kejadian yang boleh katakan saya sendiri ngalamin. Termasuk apa? Ya dulu kalau kategorinya cincin, kalau namanya itu kita apa cincin emas dipotong kan sayang. Sekarang banyak kan orangnya dulu nikahnya waktu 7 tahun yang lalu, masih sekarang kurus. masih kurus. Sekarang udah gede. Ngumpet tuh cincin. Ngumpet, minta pemadam kebakaran, tolong. Nah ini yang boleh katakan, ini kembali lagi. Pemadam mau nggak mau harus apa? Berkembang pola pikirnya, bagaimana cara ngatasinnya. Serba bisa ini. Udah berapa tahun emang Pak Sukisno jadi petugas damkar Pak? Kurang lebih sih baru 34 tahun yang lalu. 34 tahun yang lalu, berarti dari zaman Bang Yos sudah jadi ini dong, udah jadi petugas damkar dong. Udah jadi pemadam. Nah kalau ketemu sama mereka langsung nih, kira-kira mungkin dulu kan sempat ketemu lihat-lihat doang, tapi nggak sempat ngobrol langsung. Kira-kira pengen nyampein apa sih ke bapak-bapak yang ada di depan itu? Ya salah satunya ya terima kasih kepada Bang Yos, Pak Jarot dan Pak Sutioso. Dalam hal ini perlu Pak Ahok. Pak Ahok. Pak Ahok. Ya Pak Ahok. Salah lagi. Mohon maaf. Ya, ini salah satu boleh dikatakan figur. Karena bagaimanapun juga berkembangnya Jakarta itu tanpa peran dari bapak-bapak ini tidak ada apa-apanya. Tepuk tangan dong. Jadi Pak, terakhir nih sebelum balik ke rekan-rekan saya, apa nih harapannya khususnya buat petugas damkar? Abis petugas damkar semua serba bisa ya, ngambil rapot lama-lama petugas damkar juga nih lama-lama. Pernah kejadian? Ya? Kejadian. Pernah lagi benar kejadian ya? Kejadian. Jadi apa Pak harapannya Pak untuk para petugas pemadam kebakaran di Jakarta? Ya salah satunya karena melihat dari SDM pemadam semakin berkurang, ya salah satu ada yang ya boleh katakan pensiun iya, ya yang meninggal iya, tapi yang sekarang ini yang baru direkrut rekan-rekan PNS dengan notabene-nya kurang daripada
memenuhi kuota. Nah, termasuk juga daripada rekan-rekan ini nih PJLP. Bukan sekedar pemadam, tapi banyak mungkin di kalangan ini yang masih status PJLP. Yang diharapkan di Jakarta ini mereka tuh punya secara finansial berubah, status berubah. Oke. Itu harapannya. Semoga kesampaian ya Bapak ya. Amin, amin. Semoga ada perubahan kesejahteraan untuk semua pasukan pelangi yang ada di sini. Amin. Kalau gitu, sekian cerita-cerita dari warga. Kalau saya tanyain satu-satu, nggak habis nih durasi 1,5 jam. Balik lagi ke Abang Reza dan juga None Vera, silakan. Terima kasih Jason. Terima kasih Jason. Kita lanjut lagi berbincang di sini Lanjut lagi ya, Vera. dan ternyata ada satu lagi mantan gubernur Jakarta yang Iya. akan bergabung bersama kita walaupun Betul sekali. tidak bisa hadir di sini ya Reza. Iya. Sayang sekali. Kata netizen sih Abah online ini nganggur. Tapi ternyata sibuk banget. Pak Anies sibuk apa sih Pak? Ya, alhamdulillah ini lagi bersama keluarga karena lagi ada tanggung jawab sebagai ayah sekarang ini. Mungkin tadi kan di awal kita sudah tanya ya ke masing-masing mantan gubernur satu kata untuk masing-masing gubernur. Iya. Nah sekarang kita tanya untuk Pak Anies satu kata untuk Bang Yos. Apa Pak Anies? Bang Yos, Persija. 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 Kenapa tuh? Kenapa? Alasannya kenapa Pak Anies? Bang Yos itu sama, saya seperti Bang Yos, sama-sama mencintai Persija dan ingin selalu berbuat bagi Persija, bagi kemenangan Persija dan buat The Jackmania. Satu kata buat Pak Ahok. Sahabat. Pak Ahok merasa sebagai sahabatnya Pak Anies? Kenal Pak Anies itu di Metro TV loh lama. Oke. Waktu ada program, saya waktu itu bupati. Kita ada program untuk anti korupsi waktu itu dengan Nana. Nah saya bupati datang wawancara, pertama kali saya kenal Pak Anies waktu itu. Terus ya itulah, jadi sering kontak itu. Pak Jarod mungkin Jarod. satu kata untuk Pak Anies. Pak Anies. Iya. Iya. Pak Anies itu guru saya. Guru. 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 Oke. Dalam hal apa nih Pak Jarod? Dalam hal berpidato. Berpidato. Iya. Pak Anies satu kata untuk Pak Jarod, Pak Anies. Jadi Pak Jarod ini orang baik, senior saya. Dulu waktu saya masih penelitian doktor, saya penelitiannya datang ke kota Blitar. Wali kotanya namanya Pak Jarod. Disambut sama Pak Jarod, disiapin tempat sama Pak Jarod, nginepnya di tempat Pak Jarod. Jadi itu kenangan lama tahun 2002 Pak Jarod masih wali kota. Itu pertama kali saya kenal dan sampai sekarang terus berhubungan baik. Pak Jarod ini orang baik. Oke. Pak Boleh Anies. yang terakhir lah ya. Iya. Pak Ahok ke Pak Anies dong. Satu kata. Capres. Capres. Ini menarik ya. Capres 2024 apa 2029? Capres masih terus dong. Oh terus dong. Pak Anies tanggapannya dong. Pokoknya jalan sama-sama ya Pak Ahok gitu aja. Sambut menyambut. Pak Anies, kalau kita bahas soal Jakarta dulu ketika Bapak memimpin Jakarta, apa sih yang menjadi tantangan terberat Pak Anies? Sebenarnya kalau ditanya, saya kalau pagi bangun, ngecek, apa yang pertama kali dilihat adalah harga-harga. Jadi ada aplikasi yang memantau perkembangan harga kebutuhan pokok di Jakarta. Dan itu yang selalu dicek tiap hari, memastikan bahwa tidak ada lonjakan harga kebutuhan pokok. Karena itu yang dirasakan di semua rumah di Jakarta tiap hari. Nah, kadang-kadang kita menganggap yang dipikirin oleh gubernur itu yang ramai dibicarakan di media atau di sosial media. Kalau buat saya, yang dipikirin serius adalah yang sehari-hari dirasakan oleh keluarga-keluarga. Dan nomor satu adalah soal harga kebutuhan pokok. Dan itu bisa berubah tiap hari.
Karenanya monitoring pada kebutuhan pokok itu terus. Bahkan sampai sekarang saya masih sering lihat indeks pangan Jakarta, karena itu aplikasi yang info pangan Jakarta, karena itu yang menunjukkan bagaimana kondisi info harga-harga di Jakarta nih aplikasinya nih. Itu yang sampai sekarang saya selalu lihat dan dulu juga begitu. Itu yang selalu menjadi tanggung jawab yang saya rasakan paling besar selama bertugas. Nah, salah satu gebrakannya dulu Pak Anies nih kita ingat ya, menutup Hotel sebuah hotel Alexis. ya? Menutup Hotel Alexis. Bapak yakin nggak mereka itu sebenarnya pindah ke tempat lain? Saya sering sampaikan kalau kita ingin agar ketertiban itu terjaga, ya jangan biarkan ada pelanggaran melenggang tanpa ada sanksi, karena itulah yang membuat ketidakteraturan bisa hidup. Karena itu harus ada tindakan yang tegas. Nah, itu yang dikerjakan ketika ada pelanggaran. Jadi kalau tidak melanggar ya nggak usah diberi sanksi, tapi kalau melanggar diberi sanksi. Dan kalau terjadi pengulangan ya ditindak lagi, pengulangan ya ditindak lagi. Ya, itu tugasnya kita di negara. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Anies Baswedan Iya, yang sudah bergabung. Dan sayang sekali Pak Anies memiliki agenda lain. Kami masih akan kembali dengan pembahasan lainnya, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.